Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Hani Rudi Hartoko SJ. Pada kesempatan hari Rabu 26 Agustus 2020 bersama dengan Pekan Biasa ke-21. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan dan juga menggali inspirasi dari Sabda Tuhan hari ini, mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, penyertaan dan berkat-Mu yang nantiasa boleh kami alami. Dan teristimewa atas hari baru yang Kau anugerahkan pada kami semua, sebagai kesempatan untuk semakin memuji, memuliakan nama-Mu, dan semakin menjadikan hidup kami sebagai pujian bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi sama, dan bukan malah menjadi beban bagi sesama. Bukalah hati dan budi kami akan sabda-Mu, agar sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini sungguh membawa inspirasi bagi hidup kami, membentuk cara bertindak kami, dan menggerakkan hati kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan pertama surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 6 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 18. Dan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Silakan Anda ambil Alkitab Anda masing-masing, atau Anda juga bisa membuka Alkitab online pada gadget Anda masing-masing, dan mari kita bersama-sama membaca sabda Tuhan hari ini. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berpesan, agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengah kamu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dari setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bersabdalah Yesus, celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini pada hari Rabu, pekan biasa ke-21, kita mendapatkan dua bacaan dari surat kedua 1 Paulus pada jemaat di Tesalonika dan bacaan Injil dari Injil Matius. Bacaan-bacaan ini mengajak kita semua untuk semakin peka dan selalu sadar diri bahwa di dalam mengikuti Yesus membutuhkan dari pihak kita sebuah upaya terus-menerus supaya tidak jatuh ke dalam cara hidup yang dikecam dan dikritik oleh Yesus maupun Paulus. Yaitu cara hidup kemunafikan, cara hidup di mana orang berhenti pada aspek legalisme, hanya mengikuti aturan tetapi tidak sampai pada spirit dan semangatnya. Itu yang dikecam Yesus dalam Injil. Atau apa yang juga dikecam oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu mereka yang lalu menjadi malas-malasan. Mereka yang menjadi tidak bertanggung jawab atas hidup mereka. Suka-suka. Maka kalau boleh dikatakan apa pesan hari ini mungkin secara sederhana boleh dikatakan kita diajak untuk hidup seturut semangat Yesus, semangat Injil.
bukan asal hidup atau hidup asal-asalan. Hidup yang lebih berarti, bermakna. Dan itulah kalau kita mengikuti ajaran Yesus. Baiklah, kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama dari surat kepada jemaat di Tesalonika yang kedua. Nah, kita sebagai konteks supaya kita paham kenapa Paulus berkata dengan cukup keras kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya tadi. Konteksnya adalah bahwa jemaat Tesalonika hidup dalam sebuah situasi di mana mereka menjadi yakin bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Tetapi mereka lalu menanggapinya, lalu meresponnya secara keliru dan salah. Nah, memang tentang kedatangan Tuhan itu menjadi isu, menjadi suatu gagasan, ide yang selalu menarik. Dimanapun orang dan ini yang akan dijawab salah satu pertanyaan mendasar dalam semua agama, yaitu tentang akhir zaman. Semua orang bahasa sekarangnya kepo, pengen tahu banget itu. Kapan itu terjadi? Dan apa tanda-tandanya? Dan bagaimana itu terjadi? Nah, lalu banyak fenomena-fenomena yang kita temukan bahwa kalau orang bisa mengatakan bahwa akan datang tahun berapa itu. Dulu pernah ada film ya, kalau nggak salah ingat, ada film 2012 kalau nggak salah. Film tentang kiamat itu. Lalu orang berbondong-bondong melihat dan menjadi takut sendiri itu. Lah salah sendiri, yang film ada yang buat dan dibuat untuk ditonton itu. Kalau Anda percaya pada itu ya salah sendiri. Kita masih ingat pada zaman-zaman dahulu pernah juga ada di suatu kota di Jawa Tengah itu, lalu orang bisa mengatakan dari sinilah nanti orang akan masuk ke surga dan diberi kuncinya apa itu. Tapi untuk itu harus bayar itu. Nah, maka Yesus sendiri kalau kita membaca dalam Injil dia mengatakan tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat enggak tahu. Yesus mengatakan putra juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa gitu. Nah, ini sikap-sikap yang seringkali harus kita cermati dan itu yang ditangkapi secara salah oleh umat Tesalonika. Karena hari Tuhan sudah dekat, ya ngapain kita harus kerja? Ngapain kita harus capek-capek itu? Toh akan datang gitu. Nah, padahal kapan datangnya belum jelas. Kita sekarang sudah sampai pada tahun 2020, pertengahan. Belum jelas juga, belum datang juga. Nah, masa di mana kita menantikan Yesus naik ke surga dan kedatangannya kembali, parousia, itulah boleh dikatakan inilah kita menghidupi pengharapan Kristiani ini. Kita hidup dalam zaman ini. Para murid hidup ketika bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita hidup dalam zaman setelah Yesus naik ke surga sampai dia datang kembali. Nah, dalam jangka inilah yang harus diisi. Kita sendiri tidak tahu. Nah, dalam akhir zaman kita bisa melihat ya macam-macam. Tentu akhir zaman ketika Tuhan datang, kiamat. Tapi bisa jadi juga kita mengalami, boleh dikatakan ya kiamat-kiamat kecil. Entah itu bencana alam, entah itu namanya tsunami, entah itu gempa bumi, entah namanya juga apa yang barusan terjadi misalnya di Lebanon itu, ledakan yang dahsyat sehingga ratusan orang bisa meninggal. Atau juga zaman kita sekarang yang masih berlangsung, pandemi COVID ini, apakah ini tanda akan akhir zaman? Ya tidak tahu. Hal-hal kecil semacam ini, bencana-bencana alam,
yang boleh menjadi bagi seseorang, bagi kelompok atau komunitas itu menjadi akhir. Dan juga ingat bahwa akhir zaman untuk level pribadi itulah saat kematian kita. Sekali lagi juga tidak tahu. Tapi kita pasti yakin bahwa akan datang saatnya itu. Tapi kapan, bagaimana, di mana, seperti apa, tanda-tandanya tidak ada yang tahu. Maka Santo Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Tesalonika bagaimana hidup mereka menjadi kacau karena paham yang keliru tentang bagaimana menantikan kedatangan Tuhan itu. Dengan cara apa? Cara hidup sembarangan. Mereka menjadi kacau, mereka menjadi malas-malasan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi mau bekerja. Mereka menjadi orang-orang yang ya berpikir ya buat apa kita susah-susah kalau akan datang itu. Nah, ini saya kira dalam arti tertentu cara kita menanggapi, merespon tentang kedatangan Tuhan secara salah. Maka karena itulah Paulus mengajak kepada jemaat di Tesalonika dan juga kita semua untuk secara benar menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan. Dengan apa dikatakan? Dengan bertekun, dengan berjerih payah, dengan bekerja keras. Karena itulah yang membuat hidup kita berarti, bermakna. Kita tidak perlu menjadi terlalu terobsesi. Tidak perlu menjadi kepo. Kapan terjadi? Terus ngapain kalau ini? Gitu. Yang paling penting bagi kita adalah kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Nah, bersiap dan berjaga-jaga yang benar tentu dikatakan pertama-tama dengan berdoa. Tapi juga dengan bekerja. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat. Dan memaknai segala peristiwa, segala aktivitas yang kita buat untuk menjadikan hidup kita semakin berarti, semakin bermakna, semakin boleh membawa damai sejahtera, membawa hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Maka Santo Paulus memberikan nasihat yang sederhana. Menjauhkan diri dari setiap sesuatu yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuruti ajarannya. Berarti ada dua. Yang ajarannya ngaco dan yang tidak melakukan pekerjaannya, artinya yang hidupnya kacau. Jadi ajarannya bermasalah, tapi apa yang dibuat juga bermasalah. Jadi Paulus mengajari ya kalau begitu ya kamu menjauhi aja lah. Karena ya istilahnya kalau kalau kita berteman atau mendekati kerbau yang berkubang di lumpur, ya mesti kena belepotan juga. Jadi maka Paulus juga mengatakan ya hati-hati dalam pergaulan, ya sebaiknya kita bergaul dengan mereka yang kita tahu pergaulan yang baik, membuat hidup kita juga baik. Ada begitu banyak orang salah pergaulan. Mereka baik, tapi karena salah bergaul, atau bergaul dengan orang yang salah, atau kelompok yang keliru, jadi ikut terbawa. Maka kita diajak untuk ya pintar-pintarnya kita bijaksana di dalam memilih teman, memilih dalam pergaulan kita hidup sehari-hari. Ya, Paulus memberikan nasihat yang sederhana sekali. Karena sekali lagi kalau salah-salah dalam pergaulan, kita melihat bagaimana anak dari keluarga yang baik-baik akhirnya juga bisa kena, misalnya narkoba atau hal yang lain. Bukan karena orang tua yang mendidik salah, tapi rupanya karena terkena karena salah pergaulan. Nah, itu ya juga. Maka untuk rekan-rekan atau teman-teman muda, ya hati-hati memilih teman.
hati-hati bergaul. Salah-salah Anda malah terjerumus dalam hidup yang membuat Anda makin terpuruk. Nah, itu yang pertama, Paulus memberi catatan. Hati-hati berteman, hati-hati bergaul. Lalu Paulus memberikan contoh bagaimana dia sendiri menjadi teladan dan tidak lalai bekerja. Bahwa ia berjerih payah siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Dan itu dilakukan Paulus dengan karena apa? Bisa saja dia mengatakan, saya nggak usah ini, saya tetap berhak mendapat rezeki dari kalian, tetapi saya tetap bekerja keras karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah, ini penting dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Yesus. Bagaimana kita diajak untuk menjadi teladan. Nah, sebaik-baiknya orang di dalam hidup ini adalah kalau dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan. Nah, itulah sebaik-baiknya orang. Anda bisa baca juga misalnya di dalam pedoman misalnya Injil Matius bab 18. Di situ digambarkan bagaimana profil seorang murid Yesus, seorang Kristiani yang sejati. Yang terbaik dari seorang Kristiani adalah kalau ia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan. Itu yang paling baik. Dan setiap orang diminta untuk itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kita diajak untuk selalu bertumbuh, semakin bertumbuh. Itu pula lah yang di dalam, misalnya dalam rumusan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, dikatakan semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa, semakin. Berarti ada suatu pertumbuhan dari waktu ke waktu. Menuju apa? Kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Itu cita-cita kita semua. Semakin bertumbuh dalam kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, itu kata lain dari kekudusan. Itulah idealnya. Semua dari murid Yesus, idealnya demikian. Nah, kalau belum sampai ke ideal, nah kita diajak pada level yang kedua lah. Yaitu apa? Ya menjadi anggota yang baik lah. Gitu. Menjadi anggota yang baik. Yang baik sajalah. Kalau belum sampai yang ideal, teladan, minimal kita bisa menjadi yang baik. Level minimum. Minimum itu apa? Minimum itu orang ada dalam bisa bertindak secara baik dan benar. Minimum. Jadi kalau kalian tidak mau dipukul, jangan mukul. Nah, itu minimum. Atau di dalam istilah lain adalah kalau kita bisa hidup fair. Yang fair itu kan juga orang yang baik, fair. Jadi hidup kita menjadi level yang itu. Level baik. Orang baik-baik. Bahwa menjadi orang baik saja itu sekarang susah itu. Maka kalaupun belum sampai bisa menjadi teladan, semoga kita bisa menjadi level orang yang baik. Itu yang kita harapkan. Menjadi anggota yang baik. Menjadi pribadi yang baik. Itu level kedua. Level yang ketiga adalah kalau kita bisa, level ketiga yang paling buruk. Jadi yang paling baik, ideal, teladan. Level kedua kebanyakan ya menjadi orang baik. Jangan sampai kita menjadi level yang terburuk dari seseorang, kualitas seseorang
Yaitu apa? Istilahnya di dalam Injil Matius 18 itu menjadi batu sandungan, menjadi troublemaker, menjadi apa? Buat rusuh, membuat gaduh. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalaupun nggak bisa, jangan sampai batu sandungan yang buat orang menjadi terganggu atau komunitas secara keseluruhan terganggu. Sebaliknya diajak menjadi pribadi-pribadi yang baik, syukur-syukur kita bisa menjadi yang terbaik, menjadi teladan. Maka Paulus mengatakan sampai keras, kalau seorang tidak mau bekerja jangan makan. Ya, orang yang baik-baik itu apa? Ya dia bekerja supaya bisa makan. Lebih baik lagi kalau dia bekerja, bisa juga memberi makan, memberi nafkah, memberi rezeki, memberi penghidupan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebaik-baiknya orang. Minimal bahwa kita tidak dikatakan membebani orang lain. Nah, Paulus memberikan contoh secara nyata bagaimana ia tidak mau membebani orang lain. Maka kita bisa melihat kualitas yang diharapkan dari kita semua. Sebaik-baiknya orang adalah, ya kalau tadi kan di awal yang paling baik teladan, orang baik tidak menjadi batu sandungan. Nah, berkaitan dengan menjadi beban. Maka Paulus tidak ingin menjadi beban, karena itu seburuk-buruknya orang. Yaitu apa? Menjadi beban bagi orang lain atau membebani orang lain. Waduh, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai hidup kita itu membebani orang lain dan jadi beban bagi orang lain. Atau suka memberi beban pada orang lain. Itu yang kita lihat nanti dalam Injil. Orang Farisi, ahli Taurat dikecam karena suka memberi beban orang lain. Dan dia sendiri nggak mau ambil itu. Nambahi beban orang lain. Maka jangan pernah kita menjadi beban bagi orang lain. Nah, kalau naik lagi, ini kan paling buruk tuh menjadi beban. Kalau menjadi sedengan, lebih baik, orang baik, level baik adalah kalau kita bisa berbagi beban dengan orang lain. Artinya apa? Kita bisa menjadi partner, kita bisa rekan kerja, kita bisa bekerja dalam teamwork, sehingga kita saling berbagi beban, berbagi peran dalam kerjasama sinergis. Itu namanya kita mulai bisa berbagi beban. Semua ambil porsi dan tanggung jawab sesuai dengan panggilan, sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing. Itu baik orang bisa berbagi beban. Lebih baik lagi adalah kalau orang memiliki kesediaan juga untuk berkorban, kadangkala menanggung beban kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Itu adalah orang yang memiliki kebesaran hati, kemurahan hati. Jadi seburuk-buruknya orang adalah kalau ia menjadi beban orang lain. Kalau orang diharapkan minimal kita menjadi orang-orang yang mampu berbagi beban. Dan sebaik-baiknya orang adalah kalau kita bisa juga kadang-kala menanggung beban, kelemahan, kekurangan orang lain. Dan kita berusaha untuk, dikatakan oleh Santo Paulus, untuk menjadi teladan. Kita diajak, kalau itu yang kita alami terus, maka sesungguhnya hidup kita itu selalu ada dalam damai sejahtera. Kita diajak untuk membagikan damai sejahtera itu. Kalau hidup kita semakin boleh menjadi teladan, kalau kita tidak menjadi beban bagi orang lain, kalau kita sungguh-sungguh bekerja dengan keras, tidak lalai, tidak kendor. Kalau istilah anak sekarang apa? Ikut Yesus apa? Gaspol itu. Selalu semangat, selalu berjerih payah bersama Yesus, membagikan berkat dan damai sejahtera kepada sesama. Itulah sebaik-baiknya kualitas hidup seorang murid Yesus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sekarang mengambil inspirasi dari bacaan Injil hari ini. Tadi kita sudah mengambil beberapa poin penting untuk jadikan
pedoman dan juga arahan bagi hidup kita dari Santo Paulus supaya kita tidak menjadi hidup yang penuh tanggung jawab, kerja keras, dan bukan malah membebani orang lain. Nah, kita melihat dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Matius 23. Nah, sebagai kita ketahui di dalam Injil Matius bagian akhir bab 23, 24, 25 itu bagian pengajaran-pengajaran Yesus. Bagian akhir. Dan pada bagian 23 ini secara khusus Yesus memberikan catatan bagaimana menanggapi cara hidup yang keliru. Yesus mengkritik dalam Matius 23 secara khusus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Catatan yang dan saya kira nuansanya sangat keras. Kita temukan ada bahkan sampai 8 kali. Kalau di depan, bagian depan kita melihat sabda bahagia, 8 sabda bahagia. Ini adalah celaka ini. Dan kita pada bagian yang akhir dari tentang kecaman Yesus atau kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di situ disampaikan secara jelas bagaimana kita diundang untuk menjadi lebih baik. Di semangatnya tentu saja pertama-tama bukan mengecam saja mereka, tetapi yang diharapkan adalah bahwa kita semua tidak jatuh pada kesalahan, kekeliruan, dan praktek-praktek hidup yang dihidupi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka kalau kita masih ingat di dalam bacaan Injil Matius di bagian awal dalam khotbah di bukit, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup orang Farisi dan Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu sejak awal Yesus sudah memberikan warning, memberikan sebuah standar tinggi. Kalau hidup kamu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu bisa kita temukan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 20. Saya ulangi ya, supaya ini penting konteksnya. Bab Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi Yesus memberikan sebuah standar. Kalau ikut Yesus berarti kita diajak untuk menjadi lebih baik. Nah, apa yang kurang dari orang Farisi ahli Taurat ini? Mereka sangat tertib, mereka sangat disiplin, mereka mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan hukum dengan patuh. Lalu apa yang kurang? Nah, ini yang masalahnya. Kurangnya adalah dikatakan Yesus dan yaitu mereka jatuh ke dalam sikap yang sering disebut sebagai kemunafikan dan sikap yang disebut sebagai sikap formalisme atau sikap hanya mengikuti hukum secara membabi buta. Jadi mereka hanya menghayati hidup secara formal, secara legalistik, tetapi mereka tidak sampai kepada semangat yang diharapkan dari hukum Tuhan itu. Nah, itu saya kira supaya kita pahami kenapa Yesus mengajak demikian. Yesus mengubah cara pandangnya, mengubah pendekatannya. Nah, begini supaya jelas.
pendekatan hukum Taurat yang kita tahu itu adalah dari hukum Musa, itu dari melakukan hal-hal luar, praktek-praktek lahiriah, fisik, ibarat seperti mencuci tangan, mencuci pinggan, lalu berbagai macam aturan detail-detail yang lain, persembahan dan macam-macam. Maksudnya adalah supaya dengan melakukan praktek-praktek itu orang sampai pada semangat yang paling dalam. Yaitu maksudnya begini. Praktek cuci tangan sebelum makan. Praktek setelah pulang dari bepergian harus mencuci tangan, cuci kaki, membersihkan diri. Itu kan pertama-tama dari segi logika itu Itu penting untuk menjaga kesehatan, kebersihan diri. Nah, sekarang jadi relevan sekali sekarang ini ya. Dalam masa pandemi Covid ini, cuci tangan, cuci diri, membersihkan diri selalu menjadi penting. Karena untuk kesehatan kita. Masalahnya adalah mereka sampai hanya berhenti pada aspek lahiriah itu. Maksudnya adalah dalam pendekatan, pengajaran, pedagogi Taurat adalah dengan mempraktekkan hal lahiriah luar itu diharapkan orang sampai pada aspek kedalaman, semangat yang paling dalam, paling dasar, yaitu dari bersih tangannya, bersih badannya, orang sampai pada bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih niatnya, bersih jiwa raganya. Nah, itu maksudnya. Orang Farisi berhenti pada lahiriah. Itu yang dikritik Yesus. Tidak sepenuhnya membuat mereka jelek, tidak. Tapi bahwa mereka hanya berhenti pada aspek-aspek lahiriah sehingga tidak sampai kepada semangat yang paling dalam. Nah, Yesus membalik itu. Maka dikatakan, maka soal makan juga sama. Makan itu Yesus mengatakan ya kalau semua yang kamu makan, itu akhirnya keluarnya sama ujungnya pagi hari itu. Ke WC itu. Tetapi yang membuat seorang najis adalah apa yang keluar dari seorang. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Itulah yang menajiskan orang. Niatnya seperti apa, intensinya seperti apa. Itu yang memberikan bobot kualifikasi dari tindakan seseorang. Itu soal pertama yang dikritik Yesus. Yang kedua adalah yang disebut sebagai kemunafikan. Kemunafikan itu berarti, nah ini yang hari ini digambar sebagai perumpamaan adalah sebagai kuburan. Ini menarik kuburannya. Kemunafikan itulah bahaya setiap orang beragama, apapun agamanya. Tadi legalisme, tapi kehilangan semangatnya, kehilangan spiritnya. Yang kedua adalah semangat yang sering dialami praktek yang lazim adalah yaitu yang disebut sebagai kemunafikan. Itu berarti apa? Ada jurang pemisah, ada gap, alias tidak sinkron, tidak nyambung. Nah, kalau istilah sekarang Jaka Sembung naik Gojek, kagak nyambung Jack, hidupnya nggak nyambung gitu. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang dilakukan, itu kagak nyambung. Itulah kemunafikan. Maka digambarkan ini seperti orang yang digambarkan sebagai kuburan. Tampaknya bersih, rapi, luarnya. Tapi dalamnya penuh dengan kebusukan dan kedurjanaan. Ini bahaya. Karena kalau sampai pada kemunafikan itu berarti tampak luarnya, lahiriahnya. Orang yang saleh, orang yang alim. Nah itu kalau dalam bahasa sekarang itu disebut apa? Pencitraan. Nah,
tampaknya baik. Tapi seringkali itu untuk menutupi, untuk mengelabui orang. Sehingga tampak baik di mata orang, tetapi sesungguhnya itu hanya untuk mengelabui sebuah kehidupan lain yang berbeda sama sekali. Bahkan sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Nah, itulah yang dikritik Yesus. Jangan sampai kita jatuh pada kemunafikan yang sama. Dan itu bahaya setiap penganut agama apapun juga. Digambarkan tadi bahwa dia seperti kuburan. Maka banyak kali terjadi bahwa tindakan saleh-saleh itu, entah itu doa yang panjang-panjang dengan pakaian jubah panjang yang macam-macam itu, supaya dinilai orang, dilihat orang. Itu juga keliru. Kemunafikan selain bahwa itu untuk menutupi keburukan kejahatannya, juga apa? Supaya orang dipuji orang. Nah, orang munafik itu supaya dipuji orang. Dia tidak punya maksud jelek. Level yang ringan adalah supaya apa? Dipuji orang. Mendapatkan kesan bahwa orang ini baik. Sungguh-sungguh baik. Itu yang level ringan ya. Level ringan. Level ringan adalah supaya dipuji orang. Mendapatkan pujian. Mendapatkan tempat dan apresiasi masyarakat. Nah, itu masih ringan lah. Itu enggak merugikan banget lah. Tapi yang paling parah adalah tadi. Kalau perilaku yang tampak baik di luar itu untuk mengelabui banyak orang dan menutupi berbagai macam kejahatan dan kedurjanaannya. Nah, itu yang paling lebih parah itu. Lebih parah lagi. Karena itu sudah menggunakan secara sadar apa? Hal-hal yang sebenarnya luhur, yang mulia untuk membenarkan bahkan menutupi kejahatan. Ini jahat sekali kalau begitu. Maka ini yang dikecam dengan keras oleh Yesus. Bahwa memanipulasi agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Itu jahat sekali. Nah, seringkali kita lihat dalam masyarakat bagaimana praktek ini sungguh bisa menjadi sangat jahat. Sangat merusak. Karena orang menggunakan idiom-idiom, jargon-jargon, istilah-istilah, praktek-praktek keagamaan untuk kepentingan lain. Ini jahat. Dan ini lebih ngeri lagi kalau itu dipakai dalam politik. Apalagi politik secara sempit, yaitu politik kontestasi. Nah, sebenarnya kan kita ada apa? Ada pilkada serentak ya, 2020 akhir ya. Nah, itu sangat merusak kehidupan berbangsa bernegara kalau idiom-idiom agama dan agama dipakai, dimanipulasi untuk kepentingan sesaat, kepentingan elektoral. Itu sangat merusak. Maka itu sangat relevan sekarang ini. Hal menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan kontestasi kekuasaan. Ini bisa sangat merusak. Karena agama itu adalah sebagai daya transformatif. Tapi kalau agama dipakai dan dimanipulasi, itu menjadi sangat destruktif. Karena orang bisa sampai pada atas nama Tuhan, atas nama agama, bisa menghancurkan, membinasakan, merusak. Itu tidak baik. Itu bisa sangat merusak tatanan hidup bersama. Maka relevansi untuk kita semua adalah kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang secara sadar menghayati hidup keagamaan dalam integritas dan keutuhan. Nah, kalau kita di dalam ibadah-ibadah kita, terutama ibadah hari Minggu,
kita biasanya kan setelah kita mendengar sabda Tuhan, kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk membaharui apa? Iman. Credo, aku percaya. Nah, bagi kita murid Yesus, tidak cukup hanya credo, aku percaya. Nah itu aku percaya itu urusan intern, urusan batin dalam kita dengan Tuhan. Atau komunitas intern kita dengan Tuhan. Tidak cukup. Hanya kredo aja nggak cukup. Itu harus sampai pada tahap kedua dan ketiga. Ada 3 hal menjadi murid Yesus itu. Bagi kita, aku percaya. Nggak cukup hanya ucapan. Nggak cukup hanya dalam keyakinan. Nggak cukup hanya dalam batin. Maka harus sampai pada yang kedua, credo. Kedua ada credible. Nah ini melawan yang namanya kemunafikan. Bahwa kita itu memiliki aku dapat dipercaya. Nah itu penting. Jadi aku percaya itu harus bergerak maju menjadi aku dapat dipercaya. Credo, credible. Credible berarti apa? Bahwa hidup kita memiliki integritas. Kita memiliki bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang kita ucapkan dalam lisan, dan apa yang kita lakukan dalam tindakan, itu satu dan sama. Itu yang idealnya. Ada integritas. Satunya kata dan perbuatan. Itu yang ideal. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Satunya satu kata dan perbuatan. Ini yang harus selalu diingatkan. Kalau tidak, akan selalu terjadi tadi yang disebut sebagai tidak nyambung. Tidak nyambung. Bahaya kalau dalam psikologi disebut sebagai split of personality. Jadi kepribadian yang terbelah ini bahaya kepribadian terbelah dalam hidup beragama namanya kemunafikan tadi. Terbelah itu. Jadi orang bisa tampak alim tapi kelakuannya zolim. Bisa. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan mengerti kita dalam aspek kedalaman hidup kita masing-masing. Kita bisa menipu orang, bisa mengelabui orang, bisa pencitraan. Tetapi kita diajak untuk apa? Dalam Injil Yohanes dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang kita berpura-pura. Tapi sungguh-sungguh kita lakukan secara sepenuh hati, totalitas. Dan itu yang membuat kita kredibel. Kalau kita satu semuanya, satu kata, satu perbuatan, satu tindakan, membuat hidup kita dapat dipercaya. Kalau di dalam perumpamaan yang sering dipakai Yesus adalah bahwa kita menjadi garam dan terang. Itu berarti apa? Bahwa kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Yesus mengatakan, kalau garam tidak asin lagi, dengan apakah diumpamakan? Dia tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah ini. Kalau hidup kita kehilangan lagi kredibilitasnya, asinnya, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, credo, kredibel. Kalau hidup kita kredibel, maka kita bisa yang ketiga yaitu yang terbaik yaitu kita bisa menjadi
kontribusi. Credo, kredibel, kontribusi. Kita bisa memberikan diri. Seperti gambaran garam yang buat asin, yang buat masakan juga menjadi awet, yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat. Atau menjadi terang yang membuat kegelapan tiada ada lagi. Itu artinya kita mampu berkontribusi. Ya, ini sangat penting dalam hidup kita sebagai orang beragama. Kita selalu hidup dalam credo, kredibel, kontribusi. Berkontribusi itulah yang diharapkan dari kita. Kontribusinya adalah kalau kita menjadi teladan yang baik, menjadi inspirasi bagi orang lain. Itulah cara menghayati panggilan kita sebagai murid Yesus secara tepat. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka dikatakan Yesus, hidup kamu lebih benar daripada praktek yang dihidupi, dihayati oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pada kesempatan ini kita juga perlu baik kiranya kalau kita juga melihat apa nasihat Paus Fransiskus. Beliau memberikan nasihat lebih-lebih dalam masa pandemi ini. Harapannya kita seperti apa? Paus sudah memberikan, kalau Yesus memberikan catatan, jangan sampai seperti orang Farisi ahli Taurat dalam kemunafikan itu. Paus juga memberikan bagi saya menarik, inspirasi. Juga 3 hal. Sikap-sikap yang dianggap sebagai musuh jiwa, musuh kemajuan rohani, musuh semangat dasar orang Kristiani. Apa itu? Ada 3. Saya kira menarik untuk kita juga ambil sebagai inspirasi. Apa praktek-praktek dan sikap-sikap yang keliru yang menjauhkan kita dari sikap dasar seorang murid Yesus. Maka yang dikatakan oleh Paus yang pertama adalah 1. Dan saya kira berguna untuk kita semua. Selain tadi kalau Yesus memberi catatan, ini Paus memberi catatan. Yang pertama, sikap apa itu? Narsis. Yaitu berpusat pada diri sendiri. Self-love, self-will, self-interest. Cinta diri, kehendak diri, kepentingan diri sendiri. Nah, kalau orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, maka dia juga susah ikut Yesus. Bagaimana bisa ikut Yesus kalau masih sibuk dengan dirinya sendiri? Semakin orang berpusat dan mencari diri sendiri, maka semakin sulit mengikuti Yesus. Makanya mengatakan, apa dikatakan Yesus? Yaitu kalau orang tidak meninggalkan, bahkan kehilangan nyawanya karena aku, maka ia juga akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kehilangan nyawanya karena aku, akan beroleh hidup. Maka semakin kita mencari diri sendiri, semakin kita jauh dari Yesus. Jadi yang pertama ya, ini musuh kemajuan rohani. Narsis, mencari diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Yang diharapkan adalah bukan mencari diri, tapi apa? Memberikan diri. Nah, itulah murid Yesus. Bahkan mengorbankan diri. Nah, itu. Yang kedua itu adalah sikap hidup yang sering dalam bahasa populer kita di sini adalah menempatkan diri sebagai korban, dizolimi. Nah, seringkali kita itu menempatkan diri sebagai yang dizolimi, viktimisasi, menjadi korban. Nah, seperti sekarang ini misalnya, ada pandemi COVID ini. Ada orang yang menghayati dan mensikapi sebagai korban yang dizolimi ini. Nah, tapi siapa yang nyolimi? Karena dengan merasa dijolimi, merasa sebagai korban, lalu orang
apa? Ikutannya. Karena merasa dijolimi, merasa sebagai korban, maka dia merasa berhak untuk komplain atau mengeluh dan menyalahkan orang lain. Karena saya menjadi korban. Kalau kita selalu menempatkan diri sebagai korban dizolimi, maka kita hanya ada mengeluh, dan menyalahkan. Tidak pernah berbuat yang lain. Itu merusak juga sikap batin kita. Dizolimi, lalu mengkomplain, lalu mengeluh, lalu menyalahkan orang lain. Tidak akan bisa berkontribusi. Karena dia minta dikasihani, diperhatikan, dan bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah pesimis. Takut, apatis, lumpuh, putus asa. Pesimis ini musuh yang berat. Ibarat kata ini kalau atlet itu sudah kalah sebelum bertanding, atau pasukan itu sudah kalah sebelum berperang. Jadi kita sendiri sudah membuat lumpuh seluruh daya-daya kita karena kita pesimis. Nah sama, ketika menghadapi pandemi ini, kita bisa menjadi orang yang pesimis. Tidak ada harapan. Sebaliknya, yang diharapkan dari murid-murid Yesus adalah seorang yang memiliki optimisme. Pengharapan. Pengharapan. Tidak pernah boleh putus harapan. Pengharapan itu yang selalu kita rawat, kita jaga. Maka kalau musuhnya adalah narsis, dizolimi, dan pesimis, maka kita diajak untuk sebaliknya. Pribadi yang terbuka dan solider pada orang lain, yang punya bela rasa. Nah, itu bukan narsis, tapi memiliki kepedulian dan bela rasa kepada sesama. Bukan menjadi orang yang korban atau dizolimi, tapi orang yang mampu menjadi pemenang. Jadi kita masih dalam bulan Agustus ya. Kita memari semangat pemenang dan pejuang. Bukan semangat pecundang. Tapi kita menjadi pemenang. Selalu fight. Tidak pernah kehilangan harapan. Dan ketiga, musuhnya pesimis, yaitu selalu penuh pengharapan. Nah, moga-moga dengan cara itu kita semua juga semakin boleh menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang semakin memiliki integritas, kita semakin bisa dipercaya, kita semakin bisa berkontribusi, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Itulah panggilan kita yang murid Yesus, semakin bergerak menuju kesempurnaan kasih, kepenuhan hidup Kristiani, menjadi berkat bagi sesama. Semoga kita selalu menjadi shalom dan bukan zolim, jadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengasihi, kami bersyukur atas sabda yang kami dengarkan hari ini. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kami semua untuk semakin setia mengikuti Yesus Putramu, dan wujudkan panggilan kami sebagai murid-murid yang sejati, yang dapat dipercaya, yang dapat terlibat dan berkontribusi menjadi berkat bagi sesama. Sertailah kami dalam setiap pergumulan hidup kami, agar kami semakin mengikuti Yesus dengan tekun, setia, dan gembira. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan salam sehat. Tuhan memberkati. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.